terkait dengan perolehan racun ataupun dari mana, tentu kami tidak sampai ke sana karena tidak ada saksi yang bisa menjelaskan hal tersebut. Perkenalkan diri, saya Fridolin Siaan, kuasa hukum dari keluarga almarhum Bribka Arfan Saragih. Yang saya ingin pertanyakan, pada saat penemuan jenazah itu ditemukan oleh anggota Narkoba Polres Samosir. Yang kami ingin tanyakan, apakah pada saat penemuan tersebut ada terjadi tindak pidana dan ditemukannya tersangka dan juga barang bukti terkait narkotika di jam dan waktu bersamaan ditemukan jenazah tersebut. Itu yang pertama. Izin Pak Kapolres, saya menanyakan yang kedua. Tadi diduga meninggalnya almarhum karena ada cairan yang masuk ke dalam tubuh. Diduga berdasarkan ahli tadi mengatakan cairan tersebut ada sianida. Kami ingin minta didalami Pak Kapolres, dari mana itu sianida bisa diperoleh? Apakah di Samosir ini ada yang menjual sianida? Kalaupun tidak ada, tolong didalami dari mana ini. Jika masuk dari luar, siapa pemesannya dan siapa pembelinya? Intinya Pak Kapolres, agar kita bisa menjelaskan bagaimana proses masuk sianida tersebut ke dalam tubuh. Kita tidak menyalahi, artinya baik yang mengakibatkan kematian tersebut adalah cairan sianida, tapi bagaimana proses cairan sianida tersebut masuk ke dalam tubuh, itu yang kami minta tolong didalami Pak Kapolres. Begitu. Jadi menurut saya demikian Pak Kapolres, hanya 2 pertanyaan, dan kami harap dalam hal ini Polres Samosir diwakili oleh Pak Kapolres dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan melakukan pendalaman lagi Pak Kapolres. Mohon izin, terima kasih rekan-rekan pers juga dan seluruh jajaran Polres Samosir. Selamat sore. Maaf ya Pak, ini dari keluarga pada korban ya. Iya. Pertanyaannya tadi, apakah pada saat ditemukannya korban, nah, kemudian tolong tadi diulangi, terlalu cepat Pak. Oh ya, jadi bisa kita jawab bahwa memang pada saat itu memang anggota Sat Narkoba sedang melakukan penyelidikan yang pada saat itu memang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual narkoba pada saat itu berupa ganja ya, yang akan bertransaksi di jalan atau simpang daripada daerah Simulok ya, di daerah Simulok, Kelurahan Sugungogung. Dan pada saat itu Sat Narkoba itu masih hanya mendapatkan informasi, belum adanya terjadi penggerebekan. Untuk menghindari bocornya penyelidikan daripada Sat Narkoba masuk ke dalam dari simpang. Dan melihat ada sosok seorang manusia yang sedang telungkup. Namun pada saat itu belum dilakukannya untuk melihat daripada korban tersebut, tetapi karena memang untuk melakukan penangkapan. Dan setelah dilakukan penangkapan, pada saat penangkapan posisi tersebut adalah di jalan lurus itu, di aspal. Kemudian baru penyidik dari Sat Narkoba kembali ke TKP tersebut dan menemukannya. Jadi udah memang awalnya sudah dilihat ada sosok
manusia yang sudah tergeletak. Setelah melakukan penangkapan narkoba, baru kembali untuk melihat dan kemudian melaporkan kepada pimpinan. Demikian. Kemudian yang untuk pertanyaan Sampaikan secara simpel aja ya. Bagaimana proses penemuan itu yang dilakukan secara tidak sengaja. Saya sampaikan tidak sengaja bahwa anggota Satres Narkoba Polres Samosir melakukan penyelidikan di daerah situ, kemudian menemukan dan melihat ada sesosok manusia yang sedang tertelungkup. Hanya sebatas itu aja, tidak ada yang lainnya. Kemudian melakukan mendatangi TKP dan mengetahui bahwa ini adalah saudara Bribka Arfan Saragi. Kemudian dilaporkan kepada kami yang ada di Polres dan kami langsung mendatangi TKP. Jadi tidak ada orang lain yang mengetahui kecuali pada saat Satres Narkoba yang secara tidak sengaja menemukan mayat tersebut. Kemudian yang kedua, terkait dengan perolehan sianida, berdasarkan memang searching yang tadi sudah disampaikan oleh ahli digital forensik yang diwakilkan, memang sudah ada perencanaan ataupun riwayat googling yang dilakukan oleh almarhum ini terkait dengan pencarian bagaimana dampak ataupun fungsi potasium pada tubuh manusia, kemudian bagaimana dampak fungsi racun tikus pada manusia, soda api dan lain sebagainya. Terkait dengan perolehan racun ataupun dari mana, tentu kami tidak sampai ke sana karena tidak ada saksi yang bisa menjelaskan hal tersebut. Kemudian juga yang jelas kami menemukan bahwa ada kaitan antara browsing chat, browsing Google dengan fakta di lapangan pada saat di TKP, yaitu penemuan adanya sianida, zat yang diduga sianida di dalam botol Fanta. Kemudian ada tali tambang, dan ada 10 BPKB milik orang lain. Demikian.